Ada kalanya, dunia terlihat seperti musuh. Semesta terasa seperti penjahat yang terus menertawakan luka-luka kita. Setiap kejadian buruk seolah dirancang khusus untuk menghancurkan kita. Tapi, bagaimana jika bukan semestanya yang kejam? Bagaimana jika itu adalah lensa luka yang belum sembuh, yang membuat semuanya tampak menyakitkan? Terkadang, hidup bukan soal apa yang terjadi, tapi bagaimana cara kita memaknai apa yang terjadi. Bayangkan ini, seorang anak kecil kehilangan boneka kesayangannya. Dunia runtuh, tangisnya pecah. Bagi kita yang dewasa, itu cuma boneka. Tapi bagi si kecil, itu adalah segalanya. Begitu pula kita, saat kehilangan, ditolak, dikhianati, atau gagal, rasanya dunia seakan runtuh. Tapi bisa jadi, yang hancur bukan dunia, yang runtuh adalah harapan yang kita bangun terlalu tinggi, pada pondasi yang belum siap menopang. Kita menyalahkan semesta, padahal yang menyakitkan bukan kejadian itu, tapi ekspektasi yang tak sejalan. Kita merasa hidup tak adil, padahal yang kita bawa adalah luka lama yang belum selesai kita obati. Kita marah pada Tuhan, padahal Tuhan justru sedang menunjukkan bahwa ada yang harus kita pulihkan dari dalam diri kita sendiri. Lihat lebih dalam. Mungkin kamu pernah patah hati dan bilang, "Aku gak akan percaya cinta lagi." Tapi benarkah cinta yang salah? Atau luka itu hanya butuh ruang untuk sembuh sebelum bisa percaya lagi? Mungkin kamu pernah gagal dalam pekerjaan dan langsung menghakimi diri. Aku gak cukup pintar, gak akan berhasil. Tapi benarkah kamu bodoh? Atau hanya belum memberi diri kesempatan untuk mencoba cara yang berbeda? Semesta tidak punya rencana untuk menyakiti kita, tapi luka masa lalu yang belum sembuh bisa membuat setiap kejadian terasa seperti pengkhianatan baru. Kadang yang kita perlukan bukan jawaban dari luar, tapi keberanian untuk melihat ke dalam hati yang sudah terlalu sering menelan kecewa, ke dalam batin yang belum sempat diberi ruang untuk menangis, dan ke dalam pikiran yang terlalu sering diam-diam berteriak minta dimengerti. Jadi bagaimana cara kita menghadapi semuanya? 1. Ubah cara pandang. Lihatlah kegagalan bukan sebagai akhir, tapi sebagai pelatihan. Lihatlah penolakan bukan sebagai kutukan, tapi sebagai perlindungan dari yang tak cocok untukmu. 2. Sembuhkan lukamu. Berhenti menyuruh diri untuk kuat terus. Luka yang dipaksa hilang akan membusuk, tapi luka yang diakui bisa sembuh pelan-pelan. 3. Belajar menerima, bukan menyerah. Menerima artinya berdamai, bukan menyerah pada nasib, tapi mengikhlaskan apa yang tak bisa dikendalikan. 4. Tumbuh meski pelan. Gak semua pemulihan datang dalam semalam, tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan jadi pijakan besar di masa depan. Kamu bukan korban semesta. Kamu adalah pejuang yang sedang belajar berjalan lagi setelah berulang kali jatuh. Dan tak apa jika kamu masih merasa lelah. Tak apa jika kamu masih menangis diam-diam malam ini. Asal kamu tahu bahwa kamu sedang pulih, sedang tumbuh, sedang kembali menemukan makna. Ingatlah, semesta tidak pernah kejam. Ia hanya mengajarkan dengan cara yang terkadang keras, agar kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Karena yang sesungguhnya menyakitkan bukan apa yang terjadi, tapi bagaimana cara kita melihatnya, dengan mata yang masih berkaca air mata lama. Semesta tidak pernah berniat menjatuhkanmu. Mungkin hanya sedang menunjukkan bahwa kamu pantas untuk sembuh.